Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Di pekan kelima ini insya Allah kita masuk ke materi baru ya, berkaitan dengan analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Jika kemarin kita fokus kepada analisis aktivitas investasi di internal perusahaan, jadi uang mereka miliki akan diinvestasikan kemana saja begitu ya, untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Maka di pekan ini adalah kita akan fokus kepada bagaimana kita sebagai penganalisa akan melihat aktivitas investasi yang dilakukan di antar perusahaan. Jadi antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya melakukan investasi seperti itu. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas adalah yang pertama ada efek investasi, kemudian yang kedua adalah akuntansi ekuitas, yang ketiga adalah kombinasi bisnis, yang keempat adalah efek derivatif, dan yang terakhir adalah opsi nilai wajar. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu berkaitan dengan efek investasi. Nah, efek investasi ini teman-teman semua itu terjadi pada perusahaan yang menginvestasikan aset dalam bentuk efek atau sekuritas investasi, atau disebut juga dengan marketable securities atau efek yang dapat diperdagangkan. Nah, efek sekuritas ini ya diklasifikasikan sebagai berikut. Jadi ada dua klasifikasi ya atau pembagian dari efek sekuritas. Yang pertama ada namanya efek utang, dan yang kedua adalah efek ekuitas. Efek utang ini nanti dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya dimiliki hingga jatuh tempo, yang kedua adalah diperdagangkan, yang ketiga adalah tersedia untuk dijual. Kemudian efek ekuitas dibagi menjadi 3, nanti penjelasannya ada di belakang teman-teman semua. Yang pertama adalah suatu ekuitas yang tidak memiliki pengaruh, di mana kepemilikannya adalah kurang dari 20%. Ya, kemudian dibagi lagi menjadi 2, itu diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Yang kedua adalah pengaruh signifikan. Jadi ekuitas yang memiliki pengaruh signifikan, di mana kepemilikannya itu antara 20% dan 50%. Dan yang terakhir adalah kepentingan pengendali, atau dengan kepemilikan lebih besar dari 50%. Oke, kita langsung bahas dulu. Yang pertama adalah efek utang. Efek utang dimana merepresentasikan ya atau menggambarkan hubungan antara kreditor dengan entitas lainnya, hubungan antara si pemberi hutang dengan pihak lain. Nah, contohnya di sini adalah ada obligasi pemerintah daerah atau surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kemudian ada obligasi perusahaan ya, obligasi atau surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan yang ketiga adalah wesel bayar utang konversi. Nah, ini ada klasifikasi ya tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya dari akuntansi efek utang. Di sini ada kategori ya. Kategori yang pertama tadi ada 3 kategorinya. Yang pertama adalah dimiliki hingga jatuh tempo, kemudian yang kedua adalah diperdagangkan, dan yang ketiga adalah tersedia untuk dijual. Di mana deskripsi dari masing-masing kategori ini adalah yang pertama, ketika dia dimiliki hingga jatuh tempo, deskripsinya adalah efek yang diperoleh dengan niat dan kemampuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Jadi ketika kategorinya adalah dimiliki hingga jatuh tempo, maka efek tersebut diinginkan oleh manajemen dengan niat dan kemampuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Jadi dia akan memilikinya dalam jangka waktu yang panjang sampai jatuh tempo. Di mana dalam subakuntansinya laporan posisi keuangannya untuk kategori yang pertama dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu harga yang dicantumkan adalah setelah diamortisasi atau setelah dilakukan penyusutan. Kemudian di laba rugi
keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, yaitu tidak diakui sebagai komponen laba bersih maupun laba komprehensif. Kemudian yang lainnya adalah mengakui realisasi keuntungan atau kerugian dan pendapatan bunga dalam laba bersih. Kemudian kategori yang kedua adalah diperdagangkan, di mana arti dari diperdagangkan di sini adalah efek yang dibeli untuk jangka pendek atau memperoleh keuntungan perdagangan. Biasanya di bawah 3 bulan. Jadi kalau yang di atas tadi yang dimiliki hingga itu adalah memang niatnya adalah untuk dimiliki dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau diperdagangkan, dia niatnya hanya untuk memperoleh keuntungan, sehingga niatnya hanya jangka pendek, yaitu kurang dari 3 bulan, dan niatnya memang untuk diperdagangkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Di mana laporan posisi keuangan yang dilaporkan adalah nilai wajarnya atau nilai pasar. Kemudian keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai komponen laba bersih. Dan yang lainnya adalah mengakui realisasi keuntungan atau kerugian serta pendapatan bunga dalam laba bersih. Yang berikutnya adalah tersedia untuk dijual. Yang terakhir, di mana artinya adalah efek yang ini ya bukan dimiliki untuk diperdagangkan maupun dimiliki hingga jatuh tempo. Jadi dia tidak masuk ke dalam dua kategori sebelumnya. Bisa jadi dia masuk kategori jangka panjang, bisa juga dia masuk dalam kategori jangka pendek, tergantung kepada aset mana atau efek mana yang dimiliki gitu ya. Nah, laporan posisi keuangannya adalah yang dimasukkan adalah nilai wajarnya atau nilai pasar. Kemudian keuntungan atau kerugiannya tidak diakui sebagai komponen laba bersih, namun diakui sebagai pendapatan komprehensif. Di mana yang lainnya mengakui realisasi keuntungan kerugian dan pendapatan bunga dalam laba bersih. Itu teman-teman berkaitan dengan klasifikasi dan akuntansi untuk efek utang. Nah, berikutnya, jadi bisa jadi di tengah perjalanan itu terjadi perubahan dari niat si pemilik sekuritas tadi atau efek tadi gitu ya, sehingga terjadilah perubahan ya yang di sini dikatakan sebagai pengalihan antar kategori. Jadi di sini ketika terjadi pengalihan ya dari yang pertama dimiliki hingga jatuh tempo, kemudian mau dirubah menjadi tersedia untuk dijual, maka dampak terhadap penilaian aset di neraca adalah aset dilaporkan berdasarkan nilai wajar bukan amortisasi. Nah, dampak terhadap laporan laba rugi adalah keuntungan atau kerugian belum direalisasi pada tanggal perubahan diakui dalam laba komprehensif. Kemudian yang kedua, kejadian yang kedua adalah ketika terjadi perubahan dari efek diperdagangkan menjadi tersedia untuk dijual. Maka apa yang terjadi terhadap aset di neraca? Akibatnya adalah ternyata tidak ada perubahan ya. Kemudian dampak terhadap laporan laba rugi adalah keuntungan atau kerugian belum direalisasi pada tanggal perubahan diakui dalam laba bersih. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan tersedia untuk dijual, itu dirubah menjadi diperdagangkan serius ya. Nah, dampaknya adalah tidak ada pengaruh ya. Kemudian dampak terhadap laporan laba rugi adalah keuntungan atau kerugian belum direalisasi pada tanggal perubahan diakui dalam laba bersih. Kemudian yang terakhir adalah ketika tersedia untuk dijual, itu akan dirubah menjadi dimiliki hingga jatuh tempo. Maka akibatnya di dalam aset neraca adalah tidak ada pengaruh saat perubahan. Namun pada masa depan aset dinilai pada biaya perolehan setelah amortisasi, bukan berdasarkan nilai wajar. Jadi yang dinilai nanti di masa depan setelah amortisasi ya, bukan sebesar nilai wajar. Kemudian dampak terhadap laporan laba rugi adalah keuntungan atau kerugian belum direalisasi pada tanggal perubahan dan dimasukkan dalam laba komprehensif. Oke, itu berkaitan dengan efek utang. Yang berikutnya adalah kita masuk ke dalam efek ekuitas, di mana efek ekuitas ini merepresentasikan kepentingan kepemilikan pada entitas lain. Contohnya di sini adalah saham biasa
dan saham preferen, serta hak untuk memperoleh atau menghapus kepentingan kepemilikan seperti jaminan, hak saham, serta opsi beli dan opsi jual. Nah, teman-teman semua perlu dibedakan ya, apa sih bedanya antara saham biasa dengan saham preferen. Saham biasa itu adalah saham yang hanya mendapatkan dividen. Sementara kalau saham preferen itu dia punya hak lebih ya. Dia mirip-mirip seperti obligasi dan dia juga punya keistimewaan. Jadi ketika terjadi masalah dengan perusahaan, maka yang pertama dipenuhi haknya adalah pemilik saham preferen. Setelah terpenuhi baru perusahaan akan memberikan atau membagikan dividen kepada saham biasa. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mengklasifikasi dan akuntansi untuk efek ekuitas tadi. Yang pertama di sini tadi sudah saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa ada 4 ya tadi ya jenis dari klasifikasi dari efek ekuitas ya. Yang pertama adalah atribut untuk kepemilikan ya. Jadi berdasarkan kepemilikan, di mana di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah untuk yang tidak berpengaruh ya, itu tidak tersedia untuk dijual, di mana dikatakan di sini kepemilikannya itu kurang dari 20%. Sementara dalam kondisi diperdagangkan sama ya, kepemilikannya itu adalah kurang dari 20%. Jadi kepemilikan dia terhadap aset tersebut adalah sebesar 20%. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh signifikan, di mana kepemilikannya ini adalah antara 20% sampai 50%. Dan yang terakhir adalah pihak yang mengendalikan, yaitu pihak yang memiliki paling besar kepemilikannya itu di atas 50%. Yang kedua adalah yang berdasarkan tujuan ya. Tujuan di sini tersedia untuk dijual, itu adalah tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang atau menengah ya. Kemudian untuk diperdagangkan, tujuannya adalah investasi jangka pendek atau diperdagangkan ya, karena ya niatnya memang untuk memperoleh keuntungan gitu ya. Jadi dia hanya dalam jangka pendek, kemudian nanti akan dijual untuk memperoleh keuntungan. Yang berikutnya tujuan pengaruh signifikan, tujuannya adalah besar pengendalian terhadap perusahaan. Jadi dia ingin memiliki pengendalian yang besar terhadap perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah pihak yang mengendalikan. Kalau ini jelas ya, karena dia menginginkan di atas 50%, maka dia menginginkan pengendalian usaha itu secara menyeluruh. Kemudian berdasarkan dasar penilaian, untuk tersedia untuk dijual, yang dinilai adalah nilai wajarnya atau nilai pasar. Kemudian diperdagangkan sama ya, yang dilihat adalah nilai wajar. Kemudian pengaruh signifikan itu akan menggunakan metode ekuitas ya, atau nilai yang tercantum pada aset tersebut. Dan kemudian pihak yang mengendalikan adalah konsolidasi ya, atau penggabungan. Kemudian untuk atribut yang berikutnya adalah neraca ya, bagaimana dia nilai aset di dalam neraca. Untuk yang tersedia untuk dijual, yang dihitung adalah nilai wajarnya, kemudian diperdagangkan adalah sama nilai wajar. Untuk pengaruh signifikan yang masuk dalam neraca adalah biaya akuisisi disesuaikan dengan bagian proporsional dari saldo laba investe ya. Investe ini adalah perusahaan yang tempat mereka melakukan investasi dan amortisasi yang sesuai. Dan yang terakhir adalah pihak yang mengendalikan merupakan neraca konsolidasi. Yang berikutnya, kalau tadi neraca, maka ini adalah laporan laba rugi berkaitan dengan keuntungan yang belum direalisasi. Yang pertama tersedia untuk dijual, maka yang dinilai adalah pada laba komprehensif. Kemudian yang diperdagangkan yang masuk pada laba bersih. Kemudian pengaruh signifikan itu tidak diakui. Kemudian yang terakhir adalah pihak yang mengendalikan itu juga tidak diakui. Dan yang terakhir adalah laporan laba rugi dampak terhadap pendapatan lain-lain, di mana untuk tersedia untuk dijual itu yang diakui adalah mengakui dividen dan realisasi keuntungan atau kerugian pada laba bersih. Kemudian diperdagangkan mengakui dividen dan realisasi keuntungan atau kerugian pada laba bersih, sama ya.
Dan berikutnya pengaruh signifikan mengakui bagian proporsional laba bersih investe dikurangi amortisasi pada laba bersih. Sementara yang terakhir, pihak yang mengendalikan, maka yang dampaknya adalah terhadap laporan laba rugi konsolidasi. Itu berkaitan dengan klasifikasi dan akuntansi untuk efek ekuitas. Nah, kemudian untuk opsi wajar, pembahasan sedikit tentang opsi wajar tadi ya, bahwa sebetulnya selama lebih dari 40 tahun itu akuntansi keuangan yang pada dasarnya selama 400 tahun itu kita menggunakan pencatatan dengan model biaya historis ya, dimana biaya historis ini aset dan kewajiban dinilai berdasarkan harga yang diperoleh pada saat transaksi aktual di masa lalu. Jadi kalau dulu belinya sebuah tanah misalnya di situ ya 5 juta, maka dilaporkan dalam neraca didasarkan atas harga ketika tanah tersebut pada awalnya dibeli ya, jadi sebesar 5 juta. Nah, alternatif model biaya historis ini adalah salah satunya adalah akuntansi penilaian wajar. Jadi alternatif ketika biaya historis ini sudah cukup memberatkan perusahaan, maka perusahaan bisa menggunakan akuntansi penilaian wajar. Di mana akuntansi penilaian wajar ini tadi saya sempat singgung, biasanya mereka menggunakan harga pasar pada saat tanggal pengukuran atau kira-kira tanggal laporan keuangan. Contohnya di sini tadi nilai tanah yang dilaporkan dalam neraca akan merepresentasikan harga pasar pada tanggal neraca. Jadi kalau dulu belinya 5 juta, ternyata harga pasarnya itu sudah berubah menjadi 30 juta seperti di lingkungan UTS begitu ya. Dulu mungkin harganya sekitar 5 juta sampai 7 juta, tapi sekarang sudah sampai 30 sampai 50 juta per are gitu. Jadi yang dicatat adalah nilai pasar pada saat ini. Gitu ya. Ketika kita menggunakan opsi nilai wajar. Oke, yang berikutnya adalah kita akan masuk kepada subtema yang kedua, yaitu berkaitan dengan akuntansi ekuitas. Di mana akuntansi ekuitas ini diperlukan ketika sebuah perusahaan melakukan investasi antar perusahaan ya. Kemudian ketika perusahaan tersebut dapat menggunakan pengaruh signifikan tetapi tidak untuk mengendalikan terhadap investe. Jadi terjadi investasi antar perusahaan, namun perusahaan investor tersebut, perusahaan yang menanamkan modal tersebut, itu dia menggunakan pengaruh signifikan tetapi tidak untuk mengendalikan terhadap perusahaan tempat mereka melakukan investasi. Nah, bagaimana sih mekanisme untuk metode ekuitas ini? Saya contohkan di sini adalah sebuah perusahaan ya yang diasumsikan bahwa ada namanya perusahaan Global Corporation itu membeli secara tunai 25% kepemilikan Sinergi Inc. ya sebesar $500.000 secara tunai, di mana $500.000 ini merepresentasikan 1/4 ekuitas pemegang saham 25% tadi ya, Sinergi pada tanggal akuisisi. Oleh karena itu investasi tersebut diperoleh sebesar nilai buku. Nah, berikut ini adalah ringkasan laporan keuangan Sinergi pada tanggal akuisisi. Aset lancar tercatat sebesar $700.000, aset tetap sebesar $5.600.000, dan total asetnya adalah $6.300.000. Kemudian di sisi sebelah kanan ya, liabilitas jangka pendek itu sebesar $300.000, utang jangka panjang sebesar $4 juta, ekuitas pemegang saham adalah $2 juta, dan totalnya adalah sama, liabilitas dan ekuitas sebesar $6.300.000. Nah, adapun pencatatan yang dilakukan oleh Global Inc. sebagai berikut, di mana investasi dicatat sebesar $500.000 akan mengurangi kas sebesar $500.000 ya. Nah, dalam hal ini
Global Inc. melaporkan akun investasi itu sebesar aset tidak lancar pada laporan posisi keuangannya. Investasi sebesar $500.000 ini merupakan 25% kepemilikan pada perusahaan investasi dengan total aset sebesar $6.300.000 dan liabilitas sebesar $4.300.000. Kemudian setelah tanggal akuisisi, si perusahaan Sinergi ini melaporkan laba neto sebesar $100.000 dan membayarkan dividen sebesar $20.000. Namun Global mencatat proporsionalnya atas laba Sinergi dan penerimaan dividen adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi itu bertambah sebesar 25.000 ya. Ekuitas pada laba perusahaan investasi itu adalah $25.000 ya. Ini dilakukan untuk mencatat bagian proporsional laba perusahaan investasi. Kemudian yang berikutnya adalah kas, itu bertambah $5.000, investasi berkurang $5.000. Ini dilakukan untuk mencatat penerimaan dividen ya, karena mereka hanya menerima $20.000, sementara yang kita tadi di atas adalah $25.000, sehingga dilakukanlah pengurangan sebesar $5.000. Nah, apa sih kesamaan antara perhitungan investasi global dan ekuitas pemegang saham Sinergi ya? Jadi kesamaan antara perhitungan investasi global, perusahaan global tadi, dengan ekuitas pemegang saham Sinergi. Coba kita lihat. Ya, di situ kelihatan bahwa akuntansi investasi Global Corp ya. Maaf saya lupa menuliskan yang tabel sebelah kanannya. Sebelah kiri ini adalah akuntansi investasi Global Corp. Kemudian sebelah kanan ya, yang mulai dari 20.000 itu, ini adalah pencatatan ekuitas pemegang saham pada perusahaan Sinergi. Jadi pada perusahaan investasi Corp awalnya itu adalah $500.000. Kemudian terjadi karena dia menganggap 25% dari keuntungan itu adalah $25.000, maka dia mencatat $25.000. Namun dilakukan perbaikan ya, sebesar pengurangan $5.000. Jadi total akhirnya adalah $52.000. Sementara pada ekuitas memegang saham Sinergi itu terjadi pengurangan dari 2 juta ya, kemudian $20.000, sehingga akhirnya pencatatan akhirnya adalah sebesar $2.080.000, di mana $100.000 dari laba itu dikurangi 20.000 sebesar dividen, diperoleh hasil sebesar $2.080.000. Nah, di sini persamaannya adalah investasi global masih sebesar 25% dari ekuitas pemegang saham Sinergi. Jadi sama-sama mencatat sebesar 25% ya dari ekuitasnya. Yang berikutnya adalah bagaimana sih implikasi analisis investasi antar perusahaan ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 3 implikasi atau dampak dari pencatatan yang dilakukan pada investasi antar perusahaan. Yang pertama terjadi pada pengakuan laba perusahaan investasi ya, dimana dalam kondisi ini diasumsikan bahwa setiap dolar yang dihasilkan oleh si investasi ini ya, itu artinya adalah sama dengan $1 yang dihasilkan untuk investor. Jadi buat mereka itu adalah seimbang. Yang kedua adalah investasi modal yang tidak diakui, dimana di sini disebut sebagai konsolidasi one line ya, atau besarnya nilai konsolidasi yang mereka lakukan itu menggambarkan atau merepresentasikan kepemilikan si perusahaan investor tersebut terhadap perusahaan investasi gitu ya. Dan yang terakhir adalah provisi pajak atas laba entitas anak yang tidak dibagikan, di mana di sini diasumsikan semua laba akan dialihkan ke entitas induk, sehingga pencatatan terhadap provisi pajak itu dilakukan oleh perusahaan induk. Jadi ini implikasi dari investasi yang dilakukan antar perusahaan.
Yang ketiga ya, materi kita yang ketiga adalah kombinasi bisnis ya. Dimana kombinasi bisnis ini mengacu pada terjadinya merger atau akuisisi suatu perusahaan. Teman-teman harus membedakan bahwa merger dan akuisisi ini berbeda. Merger itu terjadi pada dua perusahaan yang memiliki aset maupun liabilitas yang sama-sama kuat. Jadi perusahaan A dengan perusahaan B sama-sama memiliki nilai tinggi, nilai aset yang tinggi. Sementara akuisisi biasanya terjadi antara dua perusahaan yang memiliki level kekuatan yang berbeda. Si A mungkin lebih kuat, si B dalam kecenderungan perusahaan yang hampir bangkrut, sehingga diakuisisi oleh perusahaan yang lebih kuat. Nah, akuntansi untuk kombinasi bisnis ini ya, jadi akuntansi yang digunakan adalah metode akuisisi serupa dengan metode pembelian sebelumnya untuk akuntansi kombinasi ya. Dimana tujuan dari metode ini adalah mengakui harga yang dibayarkan untuk akuisisi pada laporan posisi keuangan. Yang berikutnya adalah laporan keuangan dan mekanisme konsolidasinya. Jadi bagaimana sih cara konsolidasinya ya? Laporan keuangan konsolidasian melaporkan hasil operasi dan kombinasi entitas induk dan entitas anak dalam satu perangkat laporan. Jadi ketika terjadi kombinasi bisnis ini, maka yang dilakukan adalah laporan keuangan itu dilaporkan dalam satu perangkat laporan yang merupakan kombinasi antara entitas induk dengan entitas anak dalam satu perangkat tersebut. Kemudian di mana mekanismenya ya melibatkan dua langkah. Langkah yang pertama adalah namanya agregasi, di mana agregasi ini adalah mengkonsolidasikan penggabungan dari laporan keuangannya. Jadi dilakukan penggabungan laporan keuangan antara entitas perusahaan induk ya dengan entitas perusahaan anak atau perusahaan yang terjadinya merger dan akuisisi tadi. Kemudian yang kedua adalah langkah yang kedua itu terjadinya eliminasi. Eliminasi ini dilakukan untuk menghindari perhitungan ganda. Jadi jangan sampai pencatatan misalnya asetnya itu terjadi dua kali, sehingga dilakukanlah penggabungan terhadap laporan keuangannya. Ya, itu mekanisme dari konsolidasi. Nah, ada beberapa permasalahan dalam kombinasi bisnis ini. Jadi ada 6 permasalahan yang biasanya dihadapi dalam kombinasi bisnis. Yang pertama adalah kesulitan dalam mengalokasikan total biaya, terutama ketika terjadi biaya dalam hal misalnya goodwill ya. Ketika goodwill ini dihapus misalnya, maka dia akan mengurangi aset dari perusahaan tersebut. Otomatis biaya yang dikeluarkan juga menjadi hilang ya, sehingga terjadilah kerugian sebetulnya gitu. Padahal sebetulnya kalau aset yang tetap dimasukkan, maka dia tidak akan mengalami kerugian. Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan dalam proses ya. Dimana di sini ketika perusahaan berdiri maupun sampai sekarang itu pasti ada namanya R&D ya, Research and Development, atau penelitian pengembangan dalam proses. Nah, dalam hal ini biasanya ada beberapa perusahaan yang melakukan penghapusan terhadap penelitian dan pengembangan ketika terjadi penggabungan perusahaan. Masalah yang ketiga adalah utang dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi utang antara entitas induk dengan entitas anak itu harus digabungkan, bukan menghilangkan hutang salah satu dari perusahaan. Jadi seorang analis juga harus hati-hati di sini mempelajari dengan detail ketika terjadi kombinasi bisnis ini. Yang keempat adalah keuntungan atas IPO entitas. Jadi ketika perusahaan itu sudah inisial public IPO ya, inisial public operation ya kalau tidak salah, itu terjadi sudah go public gitu ya. Jadi di pasar perdananya itu, maka kan mereka memperoleh keuntungan gitu. Nah, keuntungan ini bagaimana caranya? Sementara kalau ketika dia digabungkan berarti kan ada penghapusan salah satu entitas gitu ya. Nah, berarti nilainya nanti akan mengalami penurunan gitu, sehingga si analis ini juga harus hati-hati dalam menggabungkan ya laporan keuangan
yang sudah digabung tadi, sehingga dia tetap menggambarkan dari perusahaan dari entitas induk atau entitas anak ya. Masalah yang kelima adalah penjualan dan laba sebelum akuisisi. Kadang-kadang ini tidak menggambarkan karena yang dicatat adalah setelah akuisisi ya. Sementara sebelum akuisisi tidak terlihat, sehingga orang tidak bisa melihat bagaimana posisi penjualan dan laba perusahaan tersebut sebelum dia diakuisisi. Dan yang terakhir adalah akuntansi pass down ya, dimana akuntansi pass down ini adalah bagaimana dia sebenarnya sama dengan keuntungan atas IPO tadi gitu ya. Bagaimana si perusahaan ini sebetulnya dia sudah menggunakan go public gitu. Nah, bagaimana pencatatannya itu sehingga terlihat di dalam laporan konsolidasi tersebut bahwa keuntungan dari si entitas induk itu segini, keuntungan dari si entitas anak perusahaan itu segini gitu, sehingga terlihat pertanggungjawaban dan tidak mengurangi nilai pasar dari perusahaan tersebut gitu ya, karena terjadinya kombinasi dari kedua perusahaan ya. Itu permasalahan yang biasanya terjadi dalam kombinasi bisnis. Nah, materi yang berikutnya adalah berkaitan dengan efek derivatif, di mana efek derivatif ini merupakan instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset lainnya ya, kelompok aset atau variabel ekonomi seperti saham, obligasi, harga komoditas, suku bunga maupun kurs ya. Saya berikan sedikit penjelasan berkaitan dengan efek derivatif ini, di mana deskripsinya adalah setiap perusahaan akan menghadapi namanya resiko pasar, dan resiko pasar itu tidak bisa kita hindari nih, kita tidak bisa kita prediksi. Misalnya perubahan nilai kurs rupiah terhadap dolar gitu ya, kemudian tingkat suku bunga yang tiba-tiba menurun, atau dalam kondisi sekarang misalnya terjadinya pandemi COVID-19 gitu, sehingga resiko pasar ini mau tidak mau harus dihadapi. Nah, salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya atau dampak dari resiko pasar ini ya, bukan terjadinya resiko pasar, dampak dari resiko pasar ini terhadap perusahaan adalah dilakukanlah namanya transaksi lindung nilai. Di mana transaksi lindung nilai ini adalah transaksi untuk melindungi nilai dari sebuah aset. Jadi kalau dibahasakan itu seperti asuransi ya, asuransi aset misalnya gitu, sehingga aset tersebut memiliki nilai yang aman. Ketika terjadi kerugian, maka dia sudah jelas ada yang menanggung gitu ya. Nah, dari transaksi lindung nilai inilah turun menjadi efek derivatif. Makanya tadi dikatakan turunan dari aset lainnya gitu ya, dari efek derivatif ini ya, sehingga muncullah namanya efek derivatif yang merupakan turunan dari aset lain. Nah, adapun beberapa jenis instrumen derivatif yang kita bahas ya, itu ada 3. Yang pertama adalah kontrak berjangka, di mana kontrak berjangka ini merupakan perjanjian antara 2 atau lebih pihak untuk membeli atau menjual suatu komoditas tertentu atau aset keuangan pada suatu tanggal di masa depan dan pada harga yang pasti. Jadi si pihak A dengan si pihak B, biasanya nanti antar bank misalnya gitu ya, mereka sudah sepakat untuk membeli ataupun menjual sebuah komoditas ya, ataupun aset keuangan, dan itu akan dibayarkan pada tanggal tertentu dan harganya itu sudah pasti. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan aset tersebut atau terjadi masalah dengan perekonomian di dalam negeri perusahaan tersebut, maka mau tidak mau mereka harus membeli sebesar harga tersebut. Atau misalnya tiba-tiba ternyata ekonomi lagi bangkit, sehingga ternyata dia setelah membeli itu terjadi keuntungan. Nah, itu juga salah satu ya berarti kabar gembira untuk yang melakukan kontrak tadi. Itu untuk kontrak berjangka. Yang kedua adalah kontrak swap. Kontrak swap ini adalah perjanjian antara 2 atau lebih pihak untuk menukar arus kas pada masa depan. Jadi menukar arus kasnya itu, arus kas perusahaan A dengan arus kas perusahaan B, itu dia melakukan penukaran arus kas gitu ya, sehingga apapun yang terjadi terhadap perusahaan tersebut ya dia mau tidak mau harus menjalankan sesuai dengan
kontrak yang sudah dijalankan. Yang terakhir adalah kontrak opsi ya, di mana kontrak opsi ini memberikan hak pada salah satu pihak tapi bukan kewajiban ya. Jadi dia bisa berhak untuk memilih tapi tidak wajib untuk memilih gitu ya. Di mana di sini dilakukan untuk melakukan suatu transaksi. Jadi transaksinya itu bisa jadi membeli atau menjual gitu ya, sehingga tergantung pada keuntungan atau tujuan dari kontrak tersebut gitu ya. Itu berkaitan dengan jenis dan instrumen derivatif. Nah, di sini ada klasifikasi derivatif untuk akuntansi ya. Nanti penjelasannya di belakang. Ya, di sini ada derivatif, kemudian ada dibagi lagi menjadi dua, lindung nilai dan spekulatif. Lindung nilai dibagi menjadi tiga, lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas nilai arus kas, lindung nilai mata uang asing. Nilai lindung mata uang asing dibagi lagi menjadi tiga, yaitu lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai arus kas, dan lindung nilai atas investasi itu dalam operasi luar negeri. Nah, berikut adalah penjelasan dari akuntansi untuk derivatif. Yang pertama adalah ketika derivatif itu masuk dalam kategori spekulatif, maka dalam laporan keuangan yang dicatat adalah sebesar nilai wajar ya atau nilai pasar tadi. Kemudian dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi dimasukkan ke dalam laba neto. Kemudian yang kedua ya, nilai lindung nilai atas nilai wajar, di mana laporan posisi keuangannya baik derivatif maupun aset dan atau liabilitas yang dilindungi nilai dicatat sebesar nilai wajar, jadi sama ya. Kemudian keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas derivatif serta aset atau liabilitas yang dilindungi nilai dimasukkan dalam laba neto. Kemudian yang derivatif yang ketiga adalah lindung nilai atas nilai arus kas, di mana derivatif dicatat sebesar nilai wajar atau dikompensasi oleh akumulasi penghasilan komprehensif. Kemudian dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasikan atas porsi efektif dari derivatif dicatat dalam penghasilan komprehensif lain sampai tanggal penyelesaian. Kemudian akan dialihkan ke dalam laba neto. Keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas porsi tidak efektif dari derivatif dimasukkan dalam laba neto. Jadi sama-sama dimasukkan dalam laba neto. Yang keempat, lindung nilai atas nilai wajar mata uang asing. Ini sama seperti lindung nilai atas nilai wajar ya. Dan laba rugi juga sama seperti nilai lindung nilai atas nilai wajar. Yang berikutnya juga sama ya, lindung nilai atas arus kas mata uang asing. Yang dicatat adalah lindung nilai arus kas ya. Nah, sementara untuk laba rugi juga sama seperti lindung nilai untuk arus kas. Dan terakhir adalah lindung nilai mata uang asing atas investasi neto dalam kegiatan operasi luar negeri, di mana dalam laporan keuangan posisi keuangan yang dicatat adalah derivatif, di mana keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasikan di kumulatif dicatat sebesar nilai wajar, bagian dari penyesuaian penjabaran kumulatif dalam akumulasi penghasilan komprehensif. Sementara yang terakhir adalah dalam laporan laba rugi yang dicatat keuntungan dan kerugian belum direalisasikan dilaporkan di dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari penyesuaian penjabaran. Jadi teman-teman semua perlu ketika sudah mendownload laporan keuangan itu ada namanya laporan komprehensif, laporan menyeluruh, ada laporan konsolidasi dan sebagainya. Itu teman-teman bisa baca sendiri di sana gitu ya, contoh dari laporan keuangannya. Baik, itu insyaallah yang bisa berkaitan dengan derivatif tadi ya. Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang terakhir, itu berkaitan dengan opsi nilai wajar. Opsi nilai wajar itu adalah nilai aset dan liabilitas ditentukan berdasarkan nilai wajar. Ya, tadi sudah saya ulang berkali-kali, di mana nilai wajar ini biasanya menggunakan harga pasar pada tanggal pengukuran, yaitu sekitar tanggal laporan keuangan. Nah, persyaratan dari pelaporan nilai wajar yang pertama adalah aset dan liabilitas yang sesuai untuk opsi nilai wajar, di mana termasuk di dalam efek utang dan ekuitas, instrumen keuangan, dan derivatif
dan berbagai jenis kewajiban keuangan lainnya. Kemudian yang kedua adalah penerapan selektif ya. Jadi syaratnya si perusahaan ini diperbolehkan melakukan pemilihan, tapi perusahaan harus selektif dalam menerapkan opsi nilai wajar pada masing-masing aset dan liabilitasnya. Dan yang terakhir adalah persyaratan pelaporan ya, di mana nilai tercatat aset saat tanggal pengukuran, semua perubahan pada nilai wajar aset termasuk liabilitas akan dimasukkan dalam laba neto, dan cara memasukkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi menjadi pilihan perusahaan. Jadi dikembalikan lagi kepada perusahaan dalam metode pencatatan akuntansinya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Materinya memang cukup padat. Jika ada pertanyaan dan sebagainya nanti akan kita lakukan di sesi diskusi di grup WhatsApp. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Keep healthy dan semoga kita bisa segera melakukan perkuliahan secara tatap muka ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.